Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi ya di kelas biologi. Hari ini ada sedikit perubahan jam aja. Untuk hari ini kita mau belajar poinnya sebenarnya dari materi di bab 2 ini. Kalau kemarin kita udah belajar pengantarnya, enzim ya, walaupun dia sesuatu yang nanti hanya digunakan sedikit, tapi ketika dia tidak ada, maka reaksi kimia ini juga akan terganggu. Nanti mohon bantuannya ke orang-orang kimia ya, anak-anak kimia kalau misalnya nanti ada sesuatu yang miss, tolong dibenarkan gitu, karena ini semuanya nanti akan berbau kimia. Ya, kita akan menghitung-hitung berapa jumlah ATP yang dihasilkan dari sekian gram nasi yang kalian makan, gitu-gitu ya. Oke, Bu, share screen dulu. Oke. Nah, judul besarnya kan kemarin metabolisme. Ya, kalau kita sudah sepakati di awal bahwa nanti reaksi ini atau proses ini nanti akan berlangsung dua tahapan ya. Ada proses pembentukan, ada proses perombakan. Nah, jadi yang nanti akan bekerja menggabung-gabungkan dari yang kecil menjadi yang besar adalah produsen. Ya, atau si tumbuhan atau alga yang punya klorofil. Nah, sedangkan konsumen hewan ya, sebagian besar hewan nanti akan berfungsi sebagai organisme yang akan melakukan katabolisme. Jadi setelah dia makan yang ukurannya besar kayak nasi, kayak ikan, kayak tahu, tempe dan seterusnya, nah itu harus dikecilkan. Setelah dikecilkan, ujung-ujungnya nanti akan menjadi energi. Ya, energi siap pakai yang bisa kita gunakan untuk makan pagi, kemudian untuk jalan, untuk belajar, untuk nulis dan seterusnya gitu. Nah, maka hari ini kita mau belajar di bagian katabolismenya. Nanti anabolismenya di bagian terakhir ya dari bab ini. Nah, biasanya tuh di buku-buku ada beberapa buku tuh nggak ngasih judul katabolisme, tapi respirasi seluler. Nah, apa bedanya dengan respirasi yang kalian pelajari di kelas 11 adalah kalau di kelas 11 kalian masih belajar tahap organ ya, Nak. Gimana caranya udara itu masuk, lewat mana, ketika di hidung itu jadi apa, kemudian di paru-paru jadi apa dan seterusnya. Nah, tapi ketika kelas 12 yang kalian pelajari sudah di level sel. Nah, kita kemarin sudah mencoba untuk menghayal lah ya, bahwa posisi kita sekarang ada di setiap sel gitu. Jadi apa kejadian oksigen ketika di dalam sel? Apa kejadian makanan ketika itu sudah diserap oleh setiap sel? Gitu. Jadi posisinya adalah sel. Level yang kita pelajari di kelas 12 itu adalah level seluler. Itu bedanya dengan kelas 11. Tapi konsep kelas 11-nya harus tahu dulu gitu. Karena akan bingung ketika nyambung kalau misalnya nggak tahu di konsep di kelas 11-nya. Nah, si respirasi ini ya, respirasi seluler ini sendiri tuh ada dua. Nah, ada yang nanti sifatnya aerob, ada yang sifatnya anaerob. Ya, aerob itu artinya kita membutuhkan oksigen dalam jumlah cukup. Ya, jadi tidak bernafas dalam kondisi yang hidungnya ditutup. Ya, kita bisa menghirup oksigen dengan jumlah yang sebebas-bebasnya, yang berapa yang kita mau. Tapi ternyata ada makhluk yang justru dia senangnya dalam kondisi anaerob. Itu bukan tidak butuh sama sekali ya, Nak. Jadi anaerob itu nanti kalau lebih detail lagi sebenarnya ada anaerob fakultatif, ada yang obligatif. Jadi ada yang benar-benar nggak butuh sama sekali, ya ada yang butuh tapi sedikit. Nah, yang butuh tapi sedikit inilah biasanya kita sebut dengan fermentasi. Orang buat tape itu anaerob. Ya, pas buat tape itu kan waktu pertama sekali kita menaburkan jamur di atas ubi atau ketan itu kan masih bisa si jamurnya menghirup oksigen. Kapan dia tidak bisa lagi mendapatkan oksigen itu ya pas kita tutup, pas kita fermentasi. Jadi sebenarnya anaerob ini konsepnya bukan sepenuhnya tidak butuh oksigen, tapi ada makhluk yang butuh tapi jumlahnya sedikit, ada yang butuh tapi ada yang tidak butuh sama sekali, kayak misalnya bakteri yang hidup di usus sapi. Nah, dia nggak butuh, memang nggak butuh sama sekali gitu ya.
Nah, jadi nanti kita akan singgung sedikit bagaimana sih ceritanya si makhluk yang respirasinya justru anaerob, nggak kayak kita. Nah, kita dulu deh ya, kita dulu, karena kitanya yang manusia, kitanya yang penting. Nah, si aerob itu nanti ada beberapa tahapan, ya. Ada glikolisis, beberapa buku itu ada menyebutkan dekarboksilasi oksidatif. Beberapa buku itu menggabungkan antara dekarboksilasi oksidatif dengan si glikolisis. Ya, enggak masalah. Kalian mau nanti mau gabung, mau enggak, sebenarnya tidak ada masalah. Yang penting konsepnya saja. Ya. Kemudian yang kedua adalah siklus Krebs dan yang terakhir adalah transport elektron. Ya lagi-lagi Ibu tekankan ke kalian, kalian tuh harus bisa berimajinasi. Nah, karena kita sudah main-main dengan molekul kecil. Ya, nanti akan dibantu dengan video deh, biar kalian lebih gampang ya memahami. Nah, gitu ya. Nah, jadi untuk hari ini, karena rentetannya panjang tuh, si aerob itu ada 4 langkah, maka untuk hari ini 2 dulu. Ya, kita mau belajar glikolisis sampai ke DO ya. Semoga saja DO-nya masuk ya, dekarboksilasi oksidatif. Nah, biar satu persepsi dulu ya, Nak. Jadi ketika kita sarapan tadi pagi, ya makanan masuk dari mulut, ya pakai enzim. Nah, makanan yang masuk itu kita bedain dulu deh ya. Kita fokus ke karbo. Karena untuk anak SMA fokusnya ke karbo saja. Jadi kita nanti tidak menghitung berapa energi dari protein, berapa energi dari lemak, tidak. Nah, kalau pengen tahu nanti di kuliahan mungkin kalian akan dapat ya pemahaman tentang itu. Untuk anak SMA khusus untuk karbo saja. Nah, misalnya tadi pagi tuh ya makannya nasi atau lontong atau pulut atau ketupat atau apapun yang berbau karbo. Ya, karbo itu kalau orang kimia bilang kan dia poli ya, polisakarida. Arti poli itu kan apa ya, molekul yang ikatannya masih rumit, masih ribet ya, masih panjang ya. Nah, ketika sekali putus kan, nah sekalilah ada hasil energi gitu, ada hasil berupa energi. Jadi si ikatan tadi harus kita putus-putus. Kalau yang panjang tadi, nah itu harus kita kecilin dulu ya. Kita mau belah ayam kan kita belah dua dulu, nggak mungkin tiba-tiba langsung tercincang jadi kecil. Nah, maka ada tahapan ya. Kalau di kelas 11 kan belajarnya ketika kita punya si poli itu dirubah dulu menjadi disakarida gitu ya. Jadi yang bentuknya pati itu jadi maltosa ya. Jadi sesuatu yang dia lebih kecil ya, jadi disakarida. Nah, kemudian dikunyah-kunyah lagi ya, dikunyah-kunyah lagi sampai dia jadi monosakarida. Ya, salah satu bentuk dari monosakarida itu adalah glukosa. Gitu ya, Nak ya. Nah, jadi yang kita bahas kali ini bukan lagi karbonya, tapi gimana nasib glukosa ya setelah dia sampai ke dalam setiap sel. Nah, kan pas dia nyampe usus, di usus itu kan sudah ada pembuluh darah ya yang sudah siap untuk mengedarkan si glukosa tadi ke seluruh sel yang membutuhkan, sel jempol, sel rambut, sel otak, sel mata, seluruh sel akan kebagian kalau memang sistem peredaran darahnya bagus. Itu ceritanya. Oke, sampai sini dulu deh. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke, kita lanjut. Ini makannya roti ya. Nah, jadi proses pertama yang harus dilalui oleh si glukosa adalah glikolisis. Jadi sesuai dengan namanya aja, ya glukosa prosesnya adalah glikolisis. Kalau ringkasannya ya begini reaksinya. Ya ringkasan ketika si C6H12O6 itu sampai ke dalam sel, kemudian dibawa oleh pembuluh darah, ya. Kemudian si pembuluh darah juga di satu sisi kan punya hemoglobin, ya hemoglobinnya ngangkut oksigen. Nah, jadi ketika si glukosa ketemu oksigen, itu akan terjadi reaksi gitu. Nah, reaksinya jadi apa? Produknya apa? Inilah produknya. CO2 dan H2O. CO2-nya kita lepas, kan gitu kalau bernafas ya, kita buang, kemudian ada uap air. Ini kan pelajaran kelas 4 SD ini ya. Kalau hembus-hembus nafas tuh ada kayak uap air gitu di cermin biasanya akan kelihatan.
Nah, di anak SMA tuh kita mau belajar ininya. Ini dari mana 36 ATP ini? Kok bisa dihitung ya? Siapa yang hitung pakai alat ukur apa? Ngitungnya. Terus gimana ilmuwan itu memprediksi, oh sekian gitu. Nah, kalau makan sekian gram jadinya sekian ATP. Kalau anak remaja tuh butuhnya berapa? Kalau orang tua butuhnya berapa? Kayak gitu. Ini ringkasannya. Prosesnya panjang sekali. Nah, ya panjang sekali dan inilah dia tahapannya yang harus dilalui oleh setiap molekul glukosa gitu. Nah, jadi karena kita cerita sel ya, karena kita cerita sel berarti kan kita sudah masuk ke dalam sebuah sel. Ketika masuk ke dalam sebuah sel, yang pertama harus kita lewati adalah membran. Ya, karena kita cerita hewan nih, nggak cerita dinding ya. Kita nggak cerita tumbuhan dulu. Nah, yang harus dimasuki itu adalah membran. Si glukosa itu udah masuk ke dalam sitoplasma. Ya, ketika dia sudah masuk ke dalam sitoplasma, maka glikolisis terjadi. Jadi kalau misalnya ditanya di soal, misalnya soal-soal sederhana lah ya, di mana proses glikolisis terjadi? Di sitoplasma. Tidak ada sitoplasma sitosol. Itu sama saja sebenarnya. Nah, disinilah nanti si glukosa itu diproses dulu, dikecilin lagi. Ya, dikecilin lagi. Karena nanti perjalanan dia akan panjang, masuk lagi dia ke mitokondria, gitu, ke organel. Ya, bukan lagi level sel, level organel. Ya kalau dipikir kurang kerjaan sih ya para peneliti sampai mencari tahu. Tapi ya begitulah gitu ya. Inilah hasil temuan dari mereka. Nah, jadi ketika masuk kemari, kecilin dulu. Kalau kecil, lebih gampang masuknya. Nggak perlu kita desak, tidak perlu ATP yang banyak. Nggak perlu sampai kita kelelahan, sampai tepar, sampai tidur di kelas gitu. Itu ya. Nah, jadi ini dulu ya, kejadiannya posisi kita itu masih di dalam sitoplasma atau sitosol. Nah, mungkin dibantu video aja. Oh, gini dulu deh biar nggak bingung ya. Ntar ada videonya. Ini aja. Bentar ya. Kalian tuh apa sih? Ya, coba nanti diikuti dulu. Apa? Di apa? Apa yang mau di? Sini? Stop. Terus? Yang mau ditampilkan. Video share sound. How do you turn that bite of food into a chemical that a cell can recognize and use as energy? Kedengeran suaranya nggak? Kedengaran. Oke, diikuti dulu ya, Nak. Ya, diikuti dulu alurnya. The first step is altering the food into its component chemical compounds and then getting those molecules into your cells. That process is called digestion. Once inside your cells, the process of turning that bite of food into useful energy by cellular respiration begins. Nah, ini yang tadi Ibu maksud. Ya, jadi posisinya ini udah selesai kalian pelajari di kelas 11. Ya, harusnya kan sudah paham bagaimana makanan itu sampai diantar ke setiap sel. Ini kan usus ya. Nah, ini adalah sel-sel usus, yang di sebelahnya itu ada pembuluh darah, di dalamnya sudah ada cairan darah, ada sel darah. Nah, jadi yang bawa makanan siapa? Ya ini, sel darah merah. Nah, gitu ya ceritanya. Process of digestion results with carbo. Oke, lihat. Ya, lihat. Nah, ini si karbonya, ya, si karbonya itu diangkut, ya, diangkut oleh si darah ini. Itu. Carbohydrates and other molecules being removed from the consumed food and transported into the bloodstream. From there, nutrients, like the carbohydrate glucose, will leave the bloodstream through a capillary wall and enter a tissue cell.
Oke, ini udah nyampe sel nih ceritanya. Inilah bentuk si monosakarida tadi. Inilah bentuk si glukosa tadi. Ya monosakarida nggak mesti glukosa ya nak. Ada fruktosa, ada yang lain-lain. Jadi tergantung kalian makannya glukosanya apa. Ya kalau nasi biasanya glukosa bentuk mononya. Kalau kalian makan buah ya nanti bentuknya fruktosa gitu-gitu. Ya tergantung gula apa yang kalian makan. Ya gula dari padi, gula dari tebu. Nah, itu akan beda-beda nanti bentuk dari monosakaridanya. Nah, ini kira-kira gambaran dari molekul si glukosa tadi yang udah posisinya ingin masuk ke dalam sel. Once inside the cell, cellular respiration will completely oxidize the glucose molecule, releasing high-energy electrons. The overall goal is to make ATP, a storage form of energy for most cells. Jadi tujuannya, kan yang tadi Ibu bilang, ya tujuannya adalah kita kepengen membentuk si ATP ini. Nah, jadi kalau misalnya ditanya apa sih bentuk energi, satuan energi yang bisa dipakai untuk nulis, untuk berkedip, untuk berdetak jantung dan sebagainya, ya ATP, ya adenosin trifosfat. Gitu. Jadi satuannya tidak lagi joule misalnya kalau di fisika, enggak. Ya, jadi begini ceritanya. Cellular respiration is a four-stage process that begins with glycolysis. Glycolysis literally means splitting sugars, and it is the first step of cellular respiration, occurring in the cytoplasm of the cell. Glycolysis consists of two distinct phases, an energy investment phase and an energy harvesting phase. Ya, jadi katanya di sini tuh ada dua proses. Nanti kita akan invest dulu. Ya, invest itu artinya ya kita make energi dulu ya untuk memecah-mecah si glukosa ini supaya lebih kecil lagi, supaya nanti bisa diterima oleh mitokondria. Jadi kita harus ngasih dulu energi yang kita punya. Dari mana? Dari proses makan sebelumnya. Gitu. Jadi kayak kita ngutang dulu. Kalau mau energi lagi dihasilkan kita harus ngasih dulu supaya si glukos ini bisa dipecah dulu. Nah, itu yang dimaksud dengan invest dulu. Gitu. Baru setelah itu kita panen ya. Kita panen energi berapa banyak tergantung berapa banyak yang kalian makan gitu. Jadi mau nggak mau tetap harus kita ngasih dulu dari energi yang kita punya sebelumnya. Itu ya, anak-anak. Ada yang bingung kira-kira sampai sini? Belum ya? Oke. In the energy investment phase, two ATP molecules transfer energy to the glucose molecule, forming a 6-carbon sugar diphosphate. Nah, lihat ya. Nah, di sini tuh sudah ada perubahan dari glukosa ya menjadi fruktosa difosfat. Nah, sudah ada perubahan bentuk ya, sudah ada yang ditempelin di sini. Ya, yang ditempelin ini apa? Inilah fosfat. Dari mana datangnya fosfat? Ya, fosfat itu kan bentuknya ion ya. Nah, ion itu ya ada banyak di dalam sel. Dari mana ya? Tetap dari makanan, dari minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Itu. Tuh kita ulang dikit ya, biar kalian nggak bingung. ATP molecules transfer energy to the glucose molecule, forming a 6-carbon sugar diphosphate molecule. This molecule splits, and the energy harvesting phase begins. During this phase, the 2,3-carbon... Lihat, nah jadi ketika sudah jadi fruktosa tadi dikecilin lagi, dipotong dua. Nah ada lagi nanti yang datang namanya NADH. Jadi NADH, FADH ini apa? Inilah koenzim-koenzim yang kemarin kita bicarakan. Begitu ya. Molecules are converted to pyruvate, and ATP is formed. Glycolysis is a 10-step reaction that involves the activity of multiple enzymes and enzyme assistants. In the process, a net of 2 molecules of ATP, 2 molecules of pyruvate, and 2 high-energy electron-carrying molecules of NADH are produced. When oxygen is present, the pyruvate molecules and NADH enter the mitochondria, and the next stage of cellular respiration begins. The next step. Nah, itu si glikolisisnya, nah, gambaran umumnya, ya. Nah, detailnya kayak gimana? Ya, biar kita dari ini aja.
Jadi biar kebayang dulu kira-kira tuh gimana prosesnya yang tadi. Kok nggak kelihatan ya? Oke, nah jadi ini tahapannya ya. Nah, video tadi itu ngebantu kalian memvisualkan di mana kira-kira kejadian ini terjadi. Nah ini kan ceritanya tadi si glukosa ya C6H12O6. Nggak usah ditanya deh kenapa molekulnya bentuknya kayak gitu. Itu urusan orang kimia ya. Nah urusan kita tuh mempelajari gimana cerita dia kelanjutannya. Nah dibantu dengan enzim namanya heksokinase. Kenapa hekso? Heksa itu artinya 6. Jadi menyesuaikan saja mungkin para ilmuwan itu biar nggak ribet ya kitanya kenapa ini gitu ya biar cepat ingatnya ya dibantu dengan enzim heksokinase. Jadi di sini tuh ada satu molekul ATP yang kita pakai ya kita tempelin itu yang tadi di video kan tiba-tiba dia berubah ya berubah bentuk. Nah berubahnya jadi glukosa 6 fosfat dulu namanya. Orang kimia pasti tahu nih kalau udah belajar di kelas 10 kan sudah belajar hidrokarbon ya kelas 10. Nah, di hidrokarbon itu kalian pelajari kalau dia lengketnya di atom C nomor 6, maka namanya jadi glukosa 6 fosfat. Gitu ya, tidak ada perubahan bentuk, hanya kita ngutang dulu, ngutang 1 fosfat. Inilah invest tadi. Nah, jadi setelah dia jadi glukosa 6 fosfat, lanjut reaksinya. Nah, ini yang di video. Jadi fruktosa 6 fosfat. Apa bedanya glukosa dengan fruktosa? Nah, bedanya hanya bentuk molekulnya saja. Jadi ini isomer kalau kata orang kimia ya. Isomer itu kan molekul yang jumlah atomnya sama tapi bentuknya beda. Mereka tuh sama-sama monosakarida. Nah, coba deh kalau misalnya Ibu tanya, kenapa sih ini harus jadi fruktosa dulu? Kenapa nggak langsung aja ke tahapan ini? Ada nggak yang bisa jawab? Mana nih anak-anak kimia nih yang mau OSP? Kalian nggak sedang tidur kan ya? Bingung ya? Oke, nah ini kenapa harus dirubah dulu nak? Yang namanya reaksi itu nggak bisa lompat. Ya nggak bisa lompat, jadi harus tetap melalui tahapan. Kalau dia lompat, nanti energi yang dihasilkan kegedean gitu, bisa meledak selnya. Gitu. Jadi nggak boleh misalnya karbo tiba-tiba jadi ATP, nggak bisa. Gitu. Karena ketika itu terjadi ya akan ada energi besar sekali yang dihasilkan dan sel itu bisa meledak gitu. Nah, itu hukum termodinamika yang kita pelajari kemarin. Jadi ada seperti transfer dulu, ditransfer sekian dulu, nggak boleh langsung. Nah, maka ada perubahan dulu dari glukosa menjadi fruktosa dulu. Ya, tetap ya tidak ada pengurangan apapun, hanya berubah bentuk menjadi isomernya. Nah, pakai enzim tentu dong, ya perubahan bentuk itu tentu butuh enzim. Enzimnya perlu kalian hafal enggak? Gitu ya, Nak. Oke, nah setelah ada tidak kita ngutang fosfat di sini? Tidak, karena tetap jumlah fosfatnya. Kita baru ngutang 1 nih. Nah, lanjut ke proses berikutnya. Ya, proses berikutnya. Nah, sudah terjadi perubahan dari fruktosa 6 fosfat jadi fruktosa 1,6. Artinya apa? Kita ngutang lagi. Ya, berarti si fosfatnya lengket di atom C nomor 1 dan di atom C nomor 6. Berarti kita sudah ngutang 2 fosfat. Paham kira-kira? Halo, masih adanya kalian? Masih, Mi. Oh, masih. Oke. Orangnya kayaknya itu aja ya, yang lain tidur kayaknya ya. Oke ya. Nah, jadi kita sudah ngutang 2, pakai enzim, iya. Jadi setiap langkah kalian perhatikan ini ada ase-ase nih belakangnya, itu semuanya enzim. Nah, makanya di awal kan Ibu katakan bahwa ketika enzim nggak ada, maka reaksi ini akan melambat. Ya, oke. Perhatikan tanda panah ini. Ya, perhatikan tanda panah. Kalau dia dari ATP menjadi ADP, ini berarti kita ngutang. P-nya ini dilepas. Nah, adenosin trifosfat jadi adenosin difosfat. Kemana satu bijinya? Dikasihlah ke molekul yang kita punya. Jadi udah gandeng 2 nih, kiri kanan.
gitu. Nah, lanjut. Setelah itu mulailah dipecah jadi 2 kayak di video tadi. Ya, mulai dipecah jadi 2. Nah, enzimnya ini namanya. Nah, cuma di sini sedikit berbeda bentuk pemecahannya ya. Yang satu jadi dihidroksiaseton fosfat, yang satu jadi gliseraldehid 3-fosfat. Gitu. Jadi ini gugusnya keton. Kalau orang kimia pasti tahu ini gugusnya keton, ini gugusnya aldehid. Ya. Nah, yang bisa nanti diproses oleh tubuh adalah yang aldehid punya. Ya, makanya di sini kan lihat nih tanda panahnya 2 kali, ulang balik ya, bolak-balik. Jadi si gugus keton ini harus dirubah dulu nak menjadi aldehid. Dihidroksiaseton fosfat ini tidak akan diproses kalau isomerase tidak mengubah dia dulu menjadi gliseraldehid fosfat. Nah, maka nanti setelah ini kalian akan selalu lihat koefisien 2. 2H2O, 2NADP, 2 ini 2 itu. Kenapa 2? Karena dua-duanya akan berproses. Hanya saja yang gugus keton ini akan selangkah lebih lambat gitu. Karena dia harus jadi ini dulu. Paham nggak yang Ibu maksud? Nggak tahu deh kalian ini paham atau enggak ya. Jadi ini dirubah dulu ya, ini lanjut ke proses berikutnya. Nah, ini nanti di bawahnya kalau kalian mau buat di bawahnya lagi, ya di bawahnya jadi gliseraldehid 3-fosfat dulu. Nah, baru nanti gliseraldehid 3-fosfat punya si kawan ini lanjut. Ini kan udah lanjut dari awal. Gitu nah. Ya, ini sudah lanjut dari awal gitu. Jadi yang akan diproses adalah si yang gugusnya aldehid. Nah, jadi apa dia? Nah, lihat ya di sini ya. Oke, kita mulai ngitung-ngitung nih ya. Silahkan hitung berapa jumlah C-nya. Ini C-nya ada 3 nih. 1, 2, 3. Karena kan dari C6. Ya, C6, H12, O6 bagi 2. Berarti akan kebagian 3-3 dong. Ya, 3-3. Hitung H-nya. H-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, O-nya ada 1, 2, 3. Nah, kita lihat. Nah, di sini, nah, C-nya tetap ya. Ada 3. Nah, O-nya ada 3 tetap. Nah, hitung H-nya. 1, 2, 3, 4. Ada tidak yang berkurang? Berkurang 1. Oke, berkurang 1. Ya, berkurang 1. Berarti ketika triosa fosfat dehidrogenase itu bekerja, dia akan mengambil 1H. Nah, dari aldehid tadi. Dehidrogenase. Ini asal katanya kan dehidrasi ya. Berarti dia akan mengambil 1H. Yang tadinya 5 jadi 4. Kemana dia? Inilah dia. Nah, jadi ada NADH yang dihasilkan di sini. Ini hasil ya, yang warna kuning ini hasil. Gitu. Jadi diambil. Kenapa ada koefisien 2, Bu? Kan 2 tadi yang bekerja. Cuman kan yang ini selangkah lebih lambat. Nah, jadi kalian akan selalu menemukan kenapa 2 ya. Kenapa ini 2 NADH, ini 2 H+, ini 2 ATP. Ya 2, kan yang bekerja 2 tadi, 2 molekul. Nah, jadi kehilangan masing-masing 1H. Jadinya dipertemukan dengan NAD yang sudah ada di sitoplasma. Nah, jadi apa NADH? Buat apa sih NADH ini? Inilah yang bisa kita tukar nanti menjadi ATP melalui transport elektron. Gitu. Kalau ibaratnya ya, ATP itu tuh uang tunai. Kalau kita mau belanja Indomaret kan harus pakai uang tunai. NADH itu adalah emas batangan. Kalau kalian mau pakai buat belanja, berarti tukar dulu. Jadi uang. Paham nggak kira-kira? Ibu ragu sebenarnya ya. Kalian diam-diam aja nih ragu gitu. Lumayan, Bu. Lumayan, oke. Oke. Hitung-hitungannya masih masuk akal ya. Oke. Nah, ada efek ya, ada efek ketika H ini kita ambil dari si molekul gliseraldehid 3-fosfat tadi, ada efek. Ya, efeknya adalah dia menendang ya 1 fosfat buat masuk. Ini kan tadi punya fosfat 1 ya. Kan asal muasalnya tadi dari sini 2, dibelah 2, berarti masing-masing kebagian 1 fosfat dong. Nah, terus gara-gara H-nya keluar,
terbentuk NADH, maka ada respon berikutnya ya. Respon berikutnya adalah masuklah si 1 fosfat lagi ke dalam. Makanya namanya berubah 1,3 B artinya 2 ya. Bifosfo itu fosfat gliserat. Gitu. Nah, udah sampai sini paham ya hitung-hitungannya? Oke, kita lanjut ke step yang ke-7. Nah, 1,3 bifosfogliserat ini ya dirubah menjadi 3 fosfogliserat saja. Apa kesimpulan kalian di langkah 7 ini? Apa kesimpulan kalian? Kalau kalian nggak paham ini, kita nggak akan lanjut. Fosfat yang di rantai 1 terurai, Bu. Fosfatnya kita keluarin lagi. Ya, jangan tanya ya nak, kenapa dikeluarin lagi Bu? Capek-capek dimasukin, dikeluarin lagi. Begitulah yang ilmuwan temukan. Jadi ini tuh inquiry ya nak, hasil temuan, gitu ya. Hasil temuan memang terjadi. Ya udah, ilmuwannya cuma mempelajari. Oh, begini rupanya. Nah, pertanyaan kenapa bisa begitu? Mungkin nanti kan bisa belajar di level biokimia ya di universitas. Karena orang biologi juga nggak tahu detail sebenarnya untuk biokimianya. Gitu ya nak. Jadi dikeluarkan lagi fosfatnya. Maka di sini kita panen. Panen apa? Panen ATP. Mulai panen nih. Nah, makanya di sini judulnya adalah energy payoff phase. Yang tadi kita sudah invest, maka di sini kita mulai menghasilkan. Ya, sudah mulai menghasilkan. Beda nggak tanda panah yang ini? Ini nih, tanda panah ini. Sorry. Gimana lagi sih dia? Ya. Oke. Nah, ini kan tanda panahnya dari ATP-nya diurai. Tapi kalau di sini, nah ADP-nya yang membentuk. Jadi kalian tuh ngebayangin ya, di sitoplasma itu udah terbang-terbang banyak ion fosfat, udah terbang-terbang banyak NAD+, ya udah terbang-terbang banyak ADP. Jadi tinggal dipertemukan aja gitu. Ya, tinggal dipertemukan dengan fosfat yang lepas sebiji ini jadilah ATP. Ingat ya, ini kok koefisien 2 ini dari mana, tahu ya? Tahu ya anak-anak dari mana koefisien 2 ini? Halo? Halo, Bu. Iya, tahu kan ya koefisien 2 ini dari mana, Daeng? Dari mana coba? Kok tiba-tiba jadi 2? Kan yang dilepas cuma 1 fosfatnya. Dari mana? Ini Ibu tanyain deh ya, karena nggak ada yang jawab. Ini siapa aja nih orangnya? Ya silahkan dong yang lain. Masa ada yang terus? Ada nggak nih anak kimia nih? Halo anak-anak. Kalian tahu tidak dua ini dari mana datangnya? Kalau enggak tinggal bilang enggak loh. Enggak, Bu. Enggak. Oke, Zaki. Thank you, Zaki. Iya, 2 ini nak dari 2 molekul yang ini tadi, yang sebelumnya. Kan 2 tadi cabangnya. Ya tetap. Karena yang mau kita proses itu adalah 2 molekul nantinya. Dari glukosa itu kan langsung dipecah 2 tadi. Ya, yang atomnya sudah 3-3. Nah, sepintas kan cuma 1. Nah, yang dikasih tanda panah ini kan cuma 1. Tapi kan si kawan ini juga melanjutkan reaksi. Ya, makanya 2. Ini 2 loh yang bekerja ya. 2 cabang. Ya, 2 cabang. Ini lihat nih udah bercabang 2. Ini 2 bekerja. 2 menghasilkan. Gitu. Ya, oke. Nah, ini 2 ini dari mana? Ya, asumsikan bahwa 2 akan berproses. Gitu ya, Nak. Oke, dilepaslah 1, mulai panen ATP kitanya. Berapa banyak? 2. Dari mana 2-nya? Dari 2 molekul tadi. Ya, walaupun yang 1 keton, 1 aldehid, tapi kan dua-duanya bekerja. Nah, terus di sini di langkah ke-8,
Ya, tidak ada penambahan apapun. Ya, tidak ada penambahan apapun, hanya dimutasi saja. Ini nama enzimnya, fosfoglyceromutase. Ya, hanya dimutasi saja P-nya ya dari atom C nomor 3 ke atom C nomor 2. Ini kan kelihatan ya, udah mulai letaknya berubah. Pekerjaan siapa? Pekerjaan si mutase ini. Nah, tidak ada panen apapun. Next, di langkah yang ke-9, ya, lihat. Oke, hitung dulu deh. Ini berapa H-nya? 1, 2, 3, 4. 4 H-nya, C-nya 3, O-nya 3. Lihat di sini, udah berapa H-nya? Tinggal berapa? Tinggal 2, Bu. Tinggal 2. Oke, jadi dapat ya, kemana 2-nya? Ini nak 2-nya dilepas. Ya, O-nya berkurang tidak? Enggak, Miss. Enggak, tapi Enggak, Bu. kok di sini ada H2O ya langsung ya? Kan kita cuma kehilangan H, tidak kehilangan O. Ada yang tahu dari mana? Oke, nggak usah pusing ya, O-nya dari mana tuh kerjaan si hemoglobin. Ya, ngebawa-bawa O. Jadi O tuh nggak mesti diambil dari sini. Nah, ketika kita ngebuang 2H, ya, gara-gara si enolase ini ngambil 2H, maka jadilah H2O. Dari mana koefisien 2? Sama jawabannya dengan yang tadi. Ya, nak, sama, karena 2 molekul yang berproses. Nah, begitu. Nah, jadi tidak ada penambahan fosfat, hanya ngebuang H2O. Itulah yang kita lepas-lepas dalam bentuk uap air. Sederhana kan di reaksi yang pertama, O jadi C6H12O6, jadi CO2 tambah H2O tambah ya CO2 tambah H2O. H2O-nya untuk menghasilkan H2O perlu 9 langkah. Ya, yang nggak suka sama biologi mulai berpikir deh, nggak usah ngambil jurusan yang berbau biologi ya, peternakan, pertanian, ya semua. Ya kalau kan nggak mau ketemu ini, ya, oke, nggak dipaksain kok. Terus di langkah ke-10, lihat deh, kita panen sekali lagi. Ini udah berubah nama menjadi fosfoenolpirufat. Ini hampir finish. Glikolisis hampir finish. Ya, sudah berubah nama menjadi fosfoenolpirufat. Nah, kemudian di langkah ke-10 dibantu oleh enzim ini, ya, kinase ini. Lihat ya, P-nya kemana nih, udah kabur. Ya, P-nya sudah hilang. Arti hilang ini apa? Sudah dipertemukan dengan ADP, jadilah ATP. Koefisien 2 jawabannya sama dengan yang tadi. Jadi kalau Ibu tanya ya, nah ini oke, ini sudah berubah nama menjadi pirufat saja. Kalau Ibu tanya, kira-kira kita ngutang berapa ATP ya di awal? Di awal 2, kita 2. Oke, itu siapa tuh yang jawab? Oke, kita ngutang 2. Kita punya hasil berapa? Kita panen berapa ATP? Sampai langkah terakhir. 4 ATP, Bu. 4 ATP, oke bagus. Berarti ATP bersih yang kita punya sekarang berapa? Ada 2, Bu. Oke, good. Itulah hasil glikolisis. Jadi nggak usah bingung kenapa buku-buku selalu hanya menyebutkan hasilnya saja yang cuma 2 ATP. Ya, karena kita udah ngutang ya di awal 2, kita hasilkan 4, ya kita bayar. Ya, maka hasil bersihnya sebenarnya untuk 1 molekul glukosa adalah hanya 2 ATP. Nah, ada tidak hasil yang lain? Ada, Bu. Ada, apa itu? 2 NHDH sama 2 asam pirufat, Bu. Oke, good. Ada 2 NADH tadi ya. Nah, NADH sekalipun belum bisa kita pakai nah untuk beli sesuatu, untuk beli gorengan, tapi ketika dia nanti masuk ke tahapan sistem transport elektron, ya dia akan bisa kita tukar menjadi ATP. Ya, maka kalau misalnya ditanya apa sih hasil akhir dari glikolisis? Kita punya 2 ATP, kita punya 2 NADH, kemudian kita punya 2 asam pirufat. Ini hasil. Nah, kenapa? Karena asam pirufat ini atau pirufat saja boleh, nanti akan lanjut lagi ke proses berikutnya dan akan ada ATP berikutnya. Itulah hasil dari glikolisis. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini dia hasilnya. Ya.
Gak ada pertanyaan? Ini Oke. materinya sering keluar nggak, Bu? Oh, sering. Nah, kalau dulu masih zaman UN ini wajib ya. Jadi dia akan nanyain misalnya di langkah ke-10 itu hasilnya apa gitu. Kan sebenarnya tidak perlu dihafal ya. Kalian cuma lihat ini yang hilang apa? Oh, hilangnya fosfat. Berarti di sini akan ada ATP. Gitu ya. Misalnya di langkah ke-7 ya. Apa di sini nih tanda panah ini nanti akan dihilangkan, maksudnya dikosongin gitu. Di langkah ke-7 ini hasilnya apa? Tinggal lihat karena nah dari 7 ke 8 P-nya tinggal 1. Oh, berarti di sinilah kita panen ATP. Nah, atau dari langkah 6 ke 7 atau 5 ke 6, apa yang hilang? Nah, si O-nya kah, si C-nya kah? Karena C nggak mungkin hilang. Ya, karena si C ini nanti akan tetap jumlahnya. Yang hilang-hilang itu kan H-nya. Kalau tidak P-nya. Gitu. Kira-kira bisa nggak soalnya? Dia nggak akan nanya kenapa. Jadi soal-soal level UN dulu masih ada UN. Nggak tahu kalau sekarang nanti AKM gimana ya. Karena kita belum pernah nyobain AKM. Nah, gimana nanti tipe soal untuk glikolisis ini atau untuk katabolisme ini. Yang jelas, kalau menurut Ibu ya, mau gimana pun nanti bentuk soalnya, kalian paham konsepnya. Ibu juga nggak nyuruh kalian ngafal ya. Apa 10 tahapan glikolisis? Ya, kalau disuruh hafal ini bahasa planet semua gitu, akan susah juga. Tapi ketika ada skema, ada gambar, ada alur yang nanti dikasih, ya kalian disuruh analisis ini hasilnya apa kan? Ibu rasa nggak terlalu sulit. Gitu. Oke, sejauh ini bisa ya kira-kira? Kalau ini bisa, kita bisa lanjut minggu depan. Ya, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Nanti akan dibantu dengan video-video lain gitu, biar kalian lebih ngeh ini sebenarnya kejadiannya di mana. Paham ya anak-anak? Bu rasa cukup lah untuk hari ini. Karena awal Ibu sudah ingatkan ini termasuk salah satu materi yang cukup berat, ya cukup berat di biologi, jadi nggak usah main-main. Nah, jangan main-main, kalau tidak paham tanya. Untuk hitung-hitungannya tadi Ibu udah jelasin, dari mana dapat 2, dari mana 2 NADH, sampai akhirnya dia menjadi asam pirufat. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah si glukosa tadi sudah menjadi asam pirufat. Gitu ya? Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, Ibu tutup nih ya. Oke, Zaki, kenapa Zaki? Ada mau nanya? Nggak ada, Bu. Nggak ada, oke. Oke, makasih untuk anak-anak yang hari ini sudah hadir. Ya belajar lagi di rumah, silahkan dikerjakan tugas-tugasnya. Kalau tidak paham silahkan ditanya, guru-gurunya sudah meluangkan begitu banyak waktu untuk kalian, tapi kalau kaliannya juga nggak mau memanfaatkan itu, ya nanti jangan kecewa kalau hasil akhirnya juga biasa-biasa aja. Ya, semoga kalian sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.